Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya, Teresia Rosalia Siro, akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif anak, usia dini, perkembangan kognitif anak, usia sekolah dasar, dan perkembangan kognitif anak, usia remaja. Yang pertama, perkembangan kognitif anak, usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak sejati lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua aspek perkembangan dengan memberikan stimulasi terhadap perkembangan jasmani dan rohani agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ada dari orang tua atau gen, ada faktor lingkungan seperti asupan gizi yang diterima, faktor psikologi. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas baik secara fisik, psikis, sosial, moral. Masa ini masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. Pembentukan fondasi dan dasar kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Bentuk program pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan keluarga, bina keluarga, taman pengasuhan, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Perkembangan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak usia dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan dasar kehidupan tahap berikutnya. Yang kedua, perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Pertama, tahapan perkembangan kognitif Jean Piaget. Dalam tahapan perkembangan kognitifnya Piaget, masa kanak-kanak akhir berada dalam tahapan operasi konkret dalam berpikir usia 7-11 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar dan tidak jelas, sekarang lebih konkret. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsinya. Kemampuan berpikir anak berkembang dalam tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Pada masa ini, anak sudah dalam memecahkan masalah-masalah yang bersifat konkret. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah pengalaman hidupnya, memberikan adil dalam mempertajam konsep. Anak sudah lebih mampu berpikir, belajar, mengingat, dan berkomunikasi karena proses kognitifnya tidak lagi egoisme dan lebih logis. Yang kedua, teori Piaget dan implikasinya dalam pembelajaran. Pada masa ini, anak mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian, meskipun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya konkret dan digambarkan atau pernah dialami. Baru pada masa remajalah anak dapat benar-benar berpikir abstrak
membuktikan hipotesisnya, dan melihat berbagai kemungkinan di mana anak sudah mencapai tahapan berpikir operasi formal. Anak lebih mampu menggunakan simbol-simbol untuk melakukan suatu kegiatan mental. Yang ketiga, implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Menurut Marx, strategi guru dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda konkret. Yang kedua, gunakan alat visual. Yang ketiga, gunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak, dari hal yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. Yang keempat, menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik, misalnya menggunakan angka kecil dari butir-butir kunci. Yang kelima, berilah pelatihan nyata dan menganalisis masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan curah pendapat. Yang keempat, perkembangan bicara. Bertambahnya kosakata yang berasal dari berbagai sumber menyebabkan semakin banyak perbedaan kata yang dimilikinya. Anak mulai menyadari bahwa komunikasi yang bermakna tidak dapat dicapai bila anak tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain. Yang ketiga, perkembangan kognitif pada anak berusia remaja. Perkembangan kognitif remaja, maka akan diuraikan tentang konsep kecerdasan. Karena masalah kognitif manusia, maka akan selalu berkaitan dengan kecerdasan. Satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan berpikir yang dimilikinya. Binatang misalnya hanya memiliki naluri sebagai pendorong tingkah lakunya, sedangkan manusia mampu menggunakan akal pikirnya. Kemampuan berpikir tersebut tercakup dalam aspek kognitif yang sering disebut kecerdasan. Kecerdasan dapat diukur melalui tes kecerdasan. Orang pertama yang melakukan tes tersebut adalah Binet, yang mengukur fungsi kognitif, ketajaman bayangan, lama dan kualitas pemusatan pemikiran. Sekian dan terima kasih penjelasan materi dari saya. Terima kasih.